Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagi sedikit ilmu bagaimana cara membuat diagram atau menentukan distribusi frekuensi pada sebuah data. Nah, ini biasanya merupakan pemahaman mengenai statistika, di mana di situ kita akan belajar mengenai pengelolaan data. Nah, sebelum saya lebih lanjut lagi menjelaskan atau memaparkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Aryasita Saraswati. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung membahas bagaimana cara membuat diagram pada Microsoft Excel. Nah, mari kita membahas bagaimana cara membuat diagram yang sudah saya tampilkan di layar. Nah, jadi sebelum kita membuat diagram ini, kita harus memiliki data terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah memiliki data banyaknya mahasiswa di Universitas X menurut fakultas dan jenis kelaminnya. Nah, jadi di sini sudah ada berapa jumlah fakultas, berapa banyak laki-laki di setiap fakultas, dan berapa banyak perempuan di setiap fakultas. Nah, jadi yang pertama kita akan menentukan bagaimana cara membuat diagram batang tunggal berdasarkan jumlah mahasiswa per fakultas. Nah, di sini kita harus blok dulu antara fakultas dan jumlah, karena di sini diminta jumlah mahasiswa per fakultas. Nah, setelah itu kita klik sisipkan. Nah, di sini biasanya itu ada bagan yang disarankan. Nah, ada bagan yang disarankan atau kalian bisa memilih chart yang sudah disediakan. Nah, ini bagan yang sudah ditentukan yaitu yang ini, kolom cluster atau diagram batang. Nah, kalian klik itu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di mana itu sudah tertera nama fakultas, kemudian jumlah masing-masing mahasiswa di masing-masing fakultas. Nah, kemudian selanjutnya yaitu membuat diagram batang dua komponen. Terdiri dari fakultas dan jenis kelamin. Nah, berarti di sini diminta untuk membuat diagram berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, jadi di sini kalian blok antara fakultas dan banyak mahasiswa sesuai dengan kategorinya, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian kalian pilih juga insert atau sisipkan. Nah, nanti akan rekomendasikan atau disarankan. Nah, di sini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, jadi untuk memudahkan kalian bisa memilih yang ini. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini biasanya itu muncul judul. Nah, kalian ganti nanti berdasarkan dengan judul data kalian yang kalian cari. Nah, jadi begitulah cara untuk membuat diagram batang tunggal dan diagram batang dua komponen. Nah, mudah bukan? Nah, kalau sudah ngerti sih gampang ya. Nah, ini masih simple. Nah, selanjutnya kita akan ke data selanjutnya. Nah, data selanjutnya yaitu mengenai distribusi frekuensi. Nah, di sini agak panjang prosesnya karena untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang seperti ini, yang ini, kalian harus mencari ini terlebih dahulu. Karena data yang diberikan hanya ini saja.
Jadi kalian harus mengetahui jumlah keseluruhan data berapa banyak. Artinya itu bukan total nilai yang diperoleh. Yang ditanya itu adalah jumlah mahasiswa yang mengikuti eh, ujian di mata kuliah statistika terapan. Nah, jadi untuk menentukan itu kalian bisa lakukan dengan rumus ini. Sama dengan count, kurung buka, kemudian kalian blok semua. Nah, nanti akan menghasilkan ini. Nah, tinggal kalian enter saja akan menghasilkan jumlah sebesar 150. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai maksimal. Nah, di sini kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Ya, sama dengan max, kurung buka, kalian blok semua data, kemudian kurung tutup, tinggal kalian enter. Nah, akan menghasilkan yang seperti data yang sudah saya tampilkan. Nah, jadi nilai maksimal itu adalah 94. Nah, selanjutnya menentukan nilai minimum atau minimal. Nah, di sana kalian bisa menggunakan ini. Prosesnya sama seperti menentukan nilai maksimal tadi, hanya saja poinnya ada di sini. Tadi kita menggunakan max, di sini sekarang kita menggunakan min. Nah, jadi nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk menentukan range, kalian tinggal mengurangi nilai maksimal dengan nilai minimal. Nah, kalian akan mendapatkan range atau rentangan nilai antara nilai maksimal dengan nilai minimal, yaitu sebesar 81. Nah, selanjutnya yaitu menentukan kelas. Nah, untuk menentukan kelas ini agak sedikit ribet rumusnya. Jadi kalian harus menghafal ini, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log dalam kurung itu adalah jumlah dari ini, jumlah dari data. Nah, akan menghasilkan ini. Jadi kita akan, apa ya namanya ya? Kita akan ubah dia. Nah, karena ini 2 di belakang koma, jadi kita akan ubah menjadi 8. Nah, begitu pula dengan panjang kelas. Untuk panjang kelas, kalian tinggal membagi range dibagi dengan kelas. Nah, itu akan menghasilkan ini. Nah, sama seperti tadi, karena ini di belakang koma itu dari 8, jadi kalian bawa dia naik. Ya, menjadi 10. Nah, untuk median. Nah, untuk median ini rumusnya mandiri ya. Jadi sama dengan median, kalian tarik semua data atau blok semua data, kemudian enter. Kalian akan mendapatkan hasil ini. Nah, setelah mendapatkan ini, baru kalian bisa menentukan ini sekarang. Nah, terutama kelas bawah. Nah, kelas bawah itu adalah nilai minimal atau minimum, yaitu sebesar 13. Nah, untuk menentukan kelas atas, kalian melakukan rumus kelas bawah pertama dikurang dengan 10, karena panjang kelasnya adalah 10, kemudian dikurang 1. Itu akan menghasilkan 22. Nah, ini kalian tinggal tarik. Nah, untuk yang di kelas bawah kedua, itu sedikit berbeda. Kalian tidak bisa langsung menjawab karena di sini kita menggunakan rumus P4. Jadi kelas atas ditambah 1. Nah, nanti kalian tinggal tarik juga. Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini ada interval dari nilai. Jadi 13 sampai 12. Coba kita hitung. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Benar kan? 10. Nah, jadi kita sudah mendapatkan intervalnya. Selanjutnya, kita akan menghitung frekuensi. Nah, untuk menghitung frekuensi, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Ini rumusnya. Sama dengan frekuensi, kalian blok semua data, kemudian
titik koma membandingkan dengan kelas atas. Nah, kemudian kalian enter akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jika tidak keluar semua, kalian tinggal tarik. Ini untuk menarik. Ya, tarik. Nah, nanti akan mendapatkan hasil frekuensi. Nah, selanjutnya menentukan frekuensi relatif. Untuk menentukan frekuensi relatif, kalian bisa menggunakan rumus sama dengan keseluruhan frekuensi dibagi dengan jumlah data. Banyaknya data. Nah, kemudian kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini saya samaratakan yaitu 3 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya frekuensi relatif dalam persen. Nah, ini itu rumusnya adalah sama seperti tadi, frekuensi dikali dengan 100% dibagi dengan jumlah data. Nah, itu untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Memang sedikit ribet, tapi menggunakan Excel itu lebih membantu dibandingkan kalian menghitung secara manual. Nah, selanjutnya yaitu menentukan diagram lingkar, diagram batang, histogram, poligon, dan kurva. Nah, di sini kita menggunakan interval dan frekuensi untuk semua diagram yang dibutuhkan. Nah, untuk menentukan atau membuat diagram yang diminta dimulai dari diagram ini yang dinamakan diagram lingkar. Ini yang dinamakan diagram batang. Ini dinamakan diagram histogram. Ini poligon. Dan yang terakhir ini adalah kurva. Dia hampir sama dengan poligon, hanya saja dilakukannya lebih apa ya? Lebih tumpul dibandingkan dengan yang poligon. Nah, jadi semua diagram ini didapatkan di sini. Disisipkan atau di-insert. Nah, di sini kalian bisa memilih apa yang diminta atau pertanyaannya apa. Jika pertanyaannya diagram lingkaran, berarti kalian yang pilih ini. Kalau diagram batang, kalian pilih ini. Nah, kalau diagram what the name? Poligon. Nah, itu kalian bisa menggunakan yang ini. Nah, jadi itu cara menentukan tabel distribusi frekuensi dan diagram yang diminta. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu di sini kita diminta untuk membuat diagram garis. Tadi kan diagram batang. Nah, sekarang diagram garis. Nah, jadi hal utama yang terpenting itu adalah kalian memiliki data. Jika kalian tidak memiliki data, kalian tidak akan bisa membuat seperti ini. Karena ini untuk membandingkan data kalian, untuk memudahkan dilihat. Nah, jadi di sini kita memiliki data, yaitu kandungan logam berat X di dua badan sungai, yaitu Sungai A dan Sungai B. Nah, ini datanya yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Sudah tertera dengan jelas ya datanya. Nah, untuk menentukan ini, kalian untuk membuat ini. Jadi yang kalian perlukan itu adalah kalian harus memblok semua dari tahun sampai di Sungai B pencemaran X dalam ppm. Nah, jadi kalian tinggal klik insert atau sisipkan, kemudian kalian bisa pilih bagan yang direkomendasikan. Atau kalian bisa menggunakan ini. Yang ini, yang ini. Nah, jika kita menggunakan yang ini, nah ini, seperti ini. Nah, jadi kita diberikan 2 garis karena kita membandingkan 2.
yaitu sungai A dan sungai B. Untuk yang berwarna biru itu merupakan sungai A dan yang berwarna orange itu adalah merupakan sungai B. Nah, di sini kita bisa melihat sungai mana yang paling tercemar, yang paling tinggi di garis yang menunjukkan garis paling tinggi. Nah, demikianlah cara untuk membuat diagram garis berdasarkan data yang telah disajikan. Nah, jadi eh, itu yang dapat saya paparkan mengenai cara membuat diagram, entah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, nah gitu, eh, kurva, dan lain-lainnya. Nah, jadi demikian pemaparan dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.